sucimu, di depan taruh kekuatanmu, ku datang sujud menyembahmu, ku lihat kasih kuasamu. Buka Alkitab kita sama-sama. Ulangan 18 ayat 15 sampai ayat 22. Kalau saudara dengar kata nabi, apa yang timbul dalam pikiran saudara? Salah seorang ibu bilang, kalau kita dengar nabi, kita dengar kudus. Menurut saudara, mungkin ada pandangan yang lain. Kalau saudara dengar kata nabi, apa yang timbul dalam pikiran saudara? Hah? Hambanya Tuhan, utusan Tuhan. Great. Apa lagi? Abdi Allah, kodowai. Apa lagi? Seorang yang tegur orang lain, kayak gitu. Atau mungkin sudah menatap saya dan bilang, nabi biasa agak aneh dikit. Kalau dia mulai ngantik dikit, dia bilang dirinya nabi. Ya kan? Nah, setelah aku yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini masih ada banyak perdebatan. Karena di satu sisi ada orang yang berkata bahwa nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis, karena Yesus tidak bisa disebut nabi, karena dia adalah Allah sendiri. Sebagian berkata, Yesuslah nabi terakhir, karena di samping dia adalah Allah, tetapi dia adalah utusan Allah sendiri yang menyatakan kebenaran. Sehingga di satu sisi, Yesus adalah Allah itu sendiri, tapi Yesus adalah nabi. Tetapi ada banyak orang yang hari-hari ini sedang mengklaim dirinya sebagai nabi akhir zaman. Kalau saudara suka langganan majalah Karisma, saudara akan lihat pengumuman-pengumuman kebaktian. Seringkali saudara akan lihat pengkhotbahnya prophet siapa begitu, atau prophetess, atau kalau perempuan disebutnya prophetess siapa begitu. Dan sebagian orang akan mempertanyakan itu dan berkata, loh, masa ada nabi-nabi baru sekarang? Nah, sebagian akan berkata itu sesat. Lalu sebagian akan berkata, no, itu kegerakan Allah di akhir zaman. Nah, setelah gue kasih dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini firman Tuhan akan menjelaskan buat kita sekali. Amin. Kita mulai dulu dengan pertanyaan, siapa itu sebetulnya nabi? Supaya kita mendapat jawaban yang pasti. Karena kalau kita tahu siapa itu nabi, baru kita bisa tahu siapa yang palsu. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, ini Musa yang bicara, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudara sepupu kita bilang, nabi yang sama seperti aku. Saudara sepupu kita akan berkata bahwa Yesus berbeda dengan Musa. Kenapa Yesus berbeda dengan Musa? Karena Musa punya bapak dan ibu, tetapi Yesus tidak punya bapak dan ibu. Lalu saudara sepupu kita berkata, yang punya bapak dan ibu adalah nabi kami. Sehingga apa yang terjadi? Ayat ini mulai ditafsirkan bahwa Musa sedang menunjuk kepada nabi sepupu kita. Tetapi pertanyaan saya, kalau samanya hanya soal bapak dan ibu, lihat kiri kanan saudara. Tanya sama dia, kamu punya bapak, kamu punya ibu nggak? Bilang sama dia, kamu sudah seperti Musa. Nah, lalu orang mulai berkata, Musa dilahirkan,
Yesus tidak dilahirkan? Ya kan? Kenapa Yesus tidak dilahirkan? Karena Yesus adalah Allah sendiri yang dikandung dari rahim Maria. Betul dia dilahirkan lewat proses kelahiran, tapi dia lahir di kandang yang hina. Berarti kelahirannya bukan kelahiran yang normal. Sementara Musa lahir normal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kesamaannya dari sudut itu, maka jawaban saya sederhana. Kita semua juga sama seperti Musa. Tetapi Alkitab sedang menunjuk ada perbedaan yang sama persis antara Musa dengan Yesus. Yang pertama, kelahiran yang ditandai dengan penganiayaan. Betul? Kelahiran yang ditandai sama-sama dengan penganiayaan. Amin. Yang kedua, dalam kehidupannya dia melepaskan. Musa membawa hampir 2 juta bangsa Israel keluar dari Mesir. Sementara Yesus membawa kita semua keluar dari dosa. Nah, daftar ini akan bertambah panjang, tapi secara khusus bukan itu yang sedang kita mau bahas. Tetapi yang saya mau jelaskan buat saudara, bahwa Musa sudah bicara bahwa akan ada nabi yang sama seperti aku. Dialah yang perlu kamu dengar. Kita ingat waktu Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika Yesus ada di gunung kemuliaan, Tuhan Bapa berkata kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ayat 16. Tepat yang seperti kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api yang besar ini. Tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti yang kau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu, demi namaku daripadanya akan apa? Oh, jangan main-main. Kalau nabi Tuhan berbicara dan engkau tidak mendengarkannya, kita bilang kutuntut pertanggung jawab. Tetapi ayat 20-nya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang apa? Tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan, jangan main-main. Nabi tugasnya bernubuat. Tetapi saudara gue kasih dalam Tuhan, zaman itu kalau nabi bernubuat menyebut nama Allah sementara Allah tidak berbicara. Dan buktinya apa? Dia bernubuat tapi nubuatnya tidak terjadi, nubuatnya tidak terlaksana. Alkitab berkata nabi itu harus mati. Dalam bagian lain nanti saya akan bacakan buat saudara, dia harus ditarik keluar kota dan harus dilempar batu sampai mati. Saudara gue kasih dalam Tuhan, berarti orang yang menyebut dirinya nabi dan disebut nabi itu bukan orang yang main-main. Sampai sini senang ngerti mau saya. Dalam minggu-minggu depan saya akan bicara buat saudara bagaimana seorang nabi melewati aniaya, tetapi pembelaan Tuhan tetap atas seorang nabi. Ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Hari-hari ini seringkali orang diajarkan untuk bernubuat, ya. Kamu nubuat aja dulu, coba. Kalau Tuhan taruh apa di hati, coba nubuat aja, nubuat. Kebetulan saya kan suka ikut seminar-seminar profetik lah, lalu apostolik segala macam. That's great. Saya belajar banyak, sangat belajar banyak. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya juga harus jujur bilang sama saudara, ada banyak hal yang saya harus bilang sama saudara, it's very strange. Ada hal-hal yang sangat aneh. Kalau kita sudah mesti belajar untuk nubuat, lalu dia pakai ayat yang bilang begini, di dalam perjanjian lama juga dulu ada sekolah nabi. Ya, ada sekolah nabi. Tapi sekolah nabi itu bukan sekolah untuk belajar bernubuat. Sekolah nabi itu kurang lebih kalau sekarang sekolah pendeta. Sampai di sini sudah ngerti nggak mau saya? Ya kan? Kan di sekolah teologi tidak dikatakan, ayo mari kita belajar bernubuat.
Tutup mata. Apa yang kamu rasa? Ada pohon? Pohonnya bagaimana? Goyang nggak? Goyang nggak? Pohonnya warna apa? Hitam-hitam, ada dosa. Saudara gue kasih dalam Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Bahwa Allah mau bernubuat melalui nabinya. Tetapi banyak orang yang menjadi nabi palsu. Sehingga apa yang terjadi? Gereja Tuhan jadi bingung. Sehingga akhirnya kita pukul rata. Pokoknya orang ngomong, hei anakku. Udah ngaco nih orang. Sehingga nabi yang benar pun akhirnya sulit untuk kita bisa terima. Betul? Kan akhirnya kita takut sendiri. Aduh pendeta saya takut deh. Orang yang suka nubuat begitu. Lu kadang-kadang kacau nubuatannya. Ada seorang suami istri. Dikit lagi bercerai. Datang. Suami sederhana. Dia datang ke sebuah kebaktian. Lalu pendeta ini nubuat. Di kepala kamu ada ular. Lalu orang ini bingung. Dia bilang ada rambut. Dia bilang ada ular. Dia bilang, Pak, kenapa ada ular? Karena Bapak masih terikat roh perzinahan. Dia bilang, apa? Bapak ini sumpah-sumpah dalam nama Yesus. Enggak pernah. Tapi istrinya bilang, nabi dia. Kamu pasti zina. Dia bilang, biar Tuhan sabar geledek saya sekarang juga mati gak apa-apa. Sampai dia bilang, mau ditabrak mobil, mau ditabrak apa, terserah Tuhan lah. Pokoknya saya mati sekarang kalau perlu. Terserang jantung kayak apa kayak. Ini dia bilang, nabi dia. Kau pasti berzina. Sampai enggak. Akhirnya bilang, kau memang tidak jujur sekarang. Kalau begini kita bercerai. Suaminya bilang, jadi karena nubuatan itu kita bercerai. Bukan karena nubuatan itu. Karena dosa dan kejahatan kita. Asli. Dikit lagi mau bercerai. Itu akhirnya kita bisa pakai out, misalnya keluar Roh Kudus jamaah, dan akhirnya rumah tangga ini dipulihkan. Ya kan? Saudaraku, Nabi selalu datang mendamaikan. Nabi selalu datang untuk menyatakan kuasa, bukan mendatangkan kehancuran. Sampai di sini ngerti maksud saya? Ya kan? Nah, kita bicara dulu tentang sekarang. Kita lihat selanjutnya ayat 21. Ayat 21 bilang apa? Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Nah, ini kan pertanyaan setiap kita kan? Selama beberapa minggu ke depan ini akan kita pelajari. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Karena kakak sudah tanya sama saya, pendeta, jadi dari mana kita bisa tahu ini nabi nubuat bener nih, ini suara Tuhan bener loh. Kalau suara Tuhan itu memberi kemenangan, kekuatan buat kita, amin? Iya kan? Nah, bagaimana kita bisa tahu ini nabi ini bernubuat benar? Nah, sementara dari mana kita bisa tahu nabi ini berbuat salah? Mungkin kali di sini kali pendeta, kalau bulu kuduk merinding, nah ini nabi benar nih, ya kan? Tapi kalau bulu kuduk nggak merinding gitu kan, wah ini nabi nggak benar. Gila. Repot dong. Kenal nabi dari bulu kuduk. Itu bukan karunia membedakan roh, karunia membedakan bulu kuduk. Ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan apa? Perkataan itu tidak terjadi, tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Terjemahan aslinya bilang jangan gentar kepadanya, dia harus mati. Siapakah nabi itu? Wah. Baik, kita mau belajar ini. Wih, kenapa udah banyak coretan? Kita belum mulai kok udah coret-coretan. Kita mulai pada pertanyaan kita. Kalau begitu yang pertama, siapakah nabi itu? Siapakah seorang yang dapat disebut nabi? Lihat kiri kanan saudara, tanya sama dia, kamu nabi bukan? Satu kali saya ketemu seseorang. Di depan saya dia bahasa roh. Terus dia bilang, hai anakku,
Aku mengangkat engkau menjadi nabi segala zaman dan di atas segala bangsa. Saya diam menjadi hati. Terus dia bilang, anakku, kau tidak perlu bimbang. Aku Tuhan yang mengatakannya. Kau diangkat menjadi nabi segala bangsa, nabi segala zaman dan di atas segala bangsa. Saya bilang, Pak, kacau Pak. Yang begitu-begitu jangan main-main sama saya lah. Saya mau orangnya terlalu jujur kadang-kala. Susah berdiplomasi saya itu. Orangnya jujur-jujur aja apa-apa adanya. Saya bilang, Pak, kacau itu Pak, kacau. Lalu bapaknya terhentak. Bahasa rohnya hilang. Lalu dia mulai berkata, tidak pakai pendeta, tidak pakai apa, dia bilang, Gilbert, kau sudah menjadi sombong. Saya bilang, tadi katanya diangkat nabi, sekarang dipanggil Gilbert. Saya bilang, kasusnya ketahuan kan? Tiba-tiba dia gini. Dalam hati saya, udahlah. Saya sangat percaya suara Tuhan. Saya sangat percaya nubuatan. Tapi saya sangat tidak percaya lu buat-buatan, gua buat-buat. Saya sama sekali tidak percaya. Dan saya khawatir hari-hari ini banyak orang bukan nabi, tapi nabi-nabian, saudara. Ya kan? Karena sekarang ini kan orang lagi haus. Orang sekarang ini lagi haus yang aneh-aneh. Jadi kalau kebaktian tidak ada yang aneh, orang tidak datang. Bikin ada yang aneh, bikin seru. Dulu kalau ada orang jatuh di kebaktian, rame itu kebaktian. Wih, gile, pendetanya lewat jatuh, woi. Yang satu bilang, lu ke gereja gua kalau mau soal jatuh, jangankan orangnya, kursinya jatuh semua. Urusan jatuh-jatuh selesai, urusan muntah. Weh, pendeta gua kalau tumpang tangan orang muntah lu, minta ampun. Sampai sebagian bilang, iya gua muntah karena lihat orang lain muntah. Urusan muntah-muntah selesai, urusan teriak-teriak. Pendeta gua kalau tumpang tangan orang berteriak, langsung dia pegang. That's great. Saya percaya bahwa Allah bisa bekerja di mana dia hari ini. Amin. Tetapi jangan ada fenomena aneh-aneh. Ya kan? Saudara datang beribadat karena cari Tuhan, bukan karena cari yang aneh. Amin. Ya kan? Terus sekarang kan lagi ada rame-rame itu kan debu emas. Ya kan? Ada emas lah turun. Bagus. Jangankan emas turun, berlian juga boleh. Dahsyat. Iya. Tetapi hari ini saya mau beritahu, yang kita cari jangan emasnya, kita cari Tuhannya. Amin. 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 Pertanyaan saya cuma sederhana, emang kalau nggak aneh, Tuhan nggak ada? Emang kalau nggak ada yang teriak, Tuhan nggak ada? Emang kalau nggak ada yang aneh, nggak ada yang berteriak, lompat-lompat, wow, wow, wow. Tuhan ada waktu kita panggil namanya. Amin. Amin. Tuhan ada waktu kita panggil namanya. Tuhan ada kalau kita panggil namanya. Sudah ingat cerita tentang Elia? Alkitab berkata badai datang, angin membelah gunung-gunung batu. Gak ada Tuhan di sana. Tetapi waktu sepoi-sepoi tenang, di situ Tuhan ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah hadir ketika kau panggil namanya. Doa sendiri di rumah, gak ada gitar. Doa sendiri di rumah, gak ada musik yang seindah malam hari ini. Gak ada pemelodi yang menyanyikan pujian tepat di hari ulang tahun ke-55. Saya saudara doa, panggil nama Tuhan. Tuhan ada. Dan Tuhan yang sama akan menyatakan kuasanya buat hidup saudara. Berikan tepuk tangan. Siapakah Nabi itu? Nah, ini yang kita mau lihat. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu sama seperti aku, akan apa? Dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Yang pertama, siapakah nabi itu?
dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, seorang nabi adalah seorang yang dibangkitkan oleh Tuhan, bukan dibangkitkan dari kematian. Maksudnya Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Coba lihat Bilangan pasal 12. Kasih tanda ya di Ulangan 18, saudara, nanti kita kembali ke sana. Bilangan. Bilangan 12. Bilangan 12 ayat yang ke-6. Seorang nabi juga bukan seorang yang kira-kira dia pikir dia adalah nabi. Seorang nabi adalah seorang yang dipersiapkan, dibangkitkan Tuhan, dijadikan Tuhan Allah bicara buat dia. Amin. Sehingga seringkali seorang nabi tidak menyadari bahwa dia nabi, tetapi dalam beritanya dia adalah seorang nabi. Saya ulangi sekali lagi. Seorang nabi bukan seorang yang sedang memproklamasikan dan bilang, "Hei, aku nabi." Seringkali dalam pelayanan seorang nabi tidak menyadari dia nabi, tetapi dalam beritanya nampak bahwa dia adalah seorang nabi. Yeremia berkali-kali bilang, "Jangan pakai aku Tuhan, aku masih terlalu muda." Ya kan? Berkali-kali dalam Alkitab para nabi Tuhan berkata, "Jangan paksa aku Tuhan." Sampai Yeremia berkata, "Kau menekan aku terlalu berat dan kau memaksa aku untuk bicara." Jadi seorang nabi bukanlah seorang yang dengan bangganya berjalan dan bilang, "Hei, aku nabi." Nabi bukanlah sebuah proklamasi, tapi nabi adalah sebuah kenyataan hidup. Amin. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Berarti seorang nabi bukanlah seorang yang memproklamasikan dirinya dan berkata, "Percayalah kepadaku, sebab aku seorang nabi." Tapi seorang nabi adalah kualitas kehidupannya menunjukkan bahwa dia nabi. Nubuat-nubuat yang dia sampaikan membuktikan bahwa dia nabi. Amin. Saudara, pertanyaan saya sederhana. Pernahkah Yohanes Pembaptis berkata, "Aku seorang nabi"? Pernahkah Yohanes Pembaptis berkata, "Aku seorang nabi"? Dia hanya berkata, "Hei, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Dia bilang, "Aku hanyalah suara di padang gurun yang berkata, luruskanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan baginya." Dengan lain kata dia bilang, "Aku bukan seorang yang penting, karena aku hanya mempersiapkan jalan buat seorang yang sangat penting, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Itulah seorang nabi. Amin. Saya khawatir hari-hari ini nabi telah menjadi jabatan yang buat sebagian orang prestisius. Sehingga kalau saya bernubuat dan bilang saya nabi, berarti saya lebih hebat dari yang lain. Jadi yang pertama, nabi dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, "Jangan-jangan kamu yang nabi." Jangan beneran kamu nabi. Karena nanti saya akan jelaskan buat saudara, hati-hati. Nanti saya akan jelaskan buat saudara, ya kan? Saya tidak bilang sama saudara bahwa saudara semua nabi-nabi di sini, ya kan? Kalau saudara nabi-nabi, Ibadah nabi. siapa saya? Ibadah nabi. Besok kita ganti, jangan ini. IPN, ibadah pembinaan nabi. Oleh Rasul. Tapi ya saya menjelaskan buat saudara, ya kan? Nah, sekarang orang bikin-bikin sih namanya. Apostol, waduh. APST. Saya pikir apa ini? APST. Udah, oh ini apostol. Lagi saya tulis nama saya juga. APST. Apaan? Apes. Nah, orang Indonesia kan nggak ngerti APST artinya apa. Nah, di Indonesia APST artinya apes. Ya kan? Oh, rupanya apostol, apostolos, apostol, rasul. Ya kan? Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan, nabi itu dimulai dari ini, dibangkitkan oleh Tuhan. Nanti saya akan jelaskan buat saudara. Karena ada karunia nabi
ada jabatan nabi. Ini akan kita bicara. Yang kedua, siapakah nabi itu? Ayat 18. Kembali ke Ulangan 18 tadi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan apa? Menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Yang kedua, siapakah nabi itu? Menerima firman Allah di dalam mulutnya. Menerima firman Allah dalam mulutnya. Seorang nabi hanya punya dua ciri: taat dan berani. Beda sama seorang gembala sidang. Gembala sidang perlu kesabaran, perlu kemampuan untuk ngatur manajemen, mengatur orang. Nabi nggak butuh banyak. Nabi itu cuma butuh dua hal. Makanya ada peternak jadi nabi. Ya kan? Ada orang biasa jadi nabi, karena kalau sudah perhatikan, nabi itu Tuhan sendiri kok yang ngomong. Nabi itu Tuhan yang sampaikan firman ke dalam mulutnya. Tugas nabi itu cuma dua. Yang pertama, dia taat. Yang kedua, dia berani. Jadi nabi itu hanya taat dan apa? Berani. Nabi tidak butuh pintar untuk mengelola bagaimana menyampaikannya. Tidak. Kalau Tuhan suruh bilang begitu, begitu. Gak perlu dia rekayasa bagaimana supaya kelihatan lebih sopan. Bagaimana rekayasa supaya bisa lebih diterima. Nabi terima firman di mulutnya. Makanya seorang nabi adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Amin. Tuhan bilang kepada nabi, kerjakan ini. Dia harus mengerjakan. Amin. Kerjakan ini. Dia harus kerjakan. Kerjakan ini. Dia harus kerjakan. Itu namanya nabi. Karena Tuhan menaruh firman di dalam apa? Mulutnya. Dia hanya tinggal menyampaikan. Itu nabi. Jadi tidak peduli orang mau senang, tidak senang. Pokoknya kalau Tuhan kasih firman, dia harus taat dan berani. Ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang apa? Kuperintahkan. Makanya ketiga, saya sebut di sini nabi harus menyatakan dengan berani segala firman yang Tuhan sampaikan kepada umat. Yang keempat, siapakah nabi itu? Ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya apa? Akan kutuntut pertanggungjawab. Jadi nabi itu diberi wibawa dan kuasa oleh Allah sendiri. Saya cuma beritahu sama saudara, kalau dia nabi Tuhan, jangan coba-coba membantah perkataannya. Ini berbeda dengan mengkutus individualkan orang. Jangan salah. Karena seorang nabi tidak dikutus individu dirinya, tetapi beritanya. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Alkitab bicara tentang Elisa. Elisa lagi doa. Gehazi datang. Pak, ada orang ketemu. Siapa? Panglima Jenderal Raja Aram. Namanya Naaman. Kenapa? Orangnya gagah, Pak, tapi kusta. Penampilan mantap. Jenderal, lengkap, Pak. Kusta. Putih semua, ada mulai copot-copot.
Katanya dia minta sembuh sama Bapak. Dengan tenangnya Elisa bilang, kasih tahu sama orang itu, siapa namanya? Naaman. Kasih tahu sama orang itu, siapa namanya tadi? Naaman, iya, kasih tahu sama dia, Naaman. Itu suruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Aku doa ya. Nanti kalau orangnya mau ketemu Bapak, udah bilang aja suruh mandi, kan dia mau sembuh kan? Mau ketemu saya atau mau sembuh? Katanya mau sembuh. Ya udah pergi. Pak, tadi Nabi udah ketemu saya. Katanya Pak, suruh nyebur kali itu Sungai Yordan. 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak boleh 6 kali. Mesti gini nih yang ke-7 kali. Gitu. Marah dong, Panglima, Jenderal. Orang kan kalau udah kaya cepet marah. Dikasih tahu nggak percaya. Makanya kalau suami sudah marah-marah bilang dia orang kaya. Pak, saya kasih tahu Pak. Kalau istri Bapak sudah marah-marah bilang kayak orang kaya, marah-marah gitu ya. Asal jangan udah gregetan. Lu udah susah galak lagi. Jangan nyakitin orang, nggak boleh begitu, nggak boleh, percaya saya deh. Nggak boleh. Cuma orang yang udah kelas atasan gitu, udah kaya, cepet marah-marah. Jadi kadang-kadang kan di gereja juga gitu, ada orang komplain. Itu komplain. Saya selalu bilang tenang, orang kaya. Orang kalau kaya gitu, marah mulu. Pak, jadi saya ngomong ya, bapak-bapak ya. Kaya boleh Pak, tapi istri disayangin Pak ya. Ibu-ibu menatap saya dengan wajah yang cerah. Air mata sudah menggenang di mata, tahu kan? Ibu-ibu mah air matanya gampang turunnya. Beda sama laki-laki. Hati sudah marah, tetapi begini. Pak, engkau boleh pangkat setinggi apa Pak, boleh sekaya apa, tetapi tetap istri saya Pak ya. Amin. Ibu-ibu suka nyeletuk aja ini ibu-ibu nih, heran. Orang yang ngomong sama laki-laki kok, kita kan sama-sama laki-laki, berhak dong punya waktu untuk berbicara bersama. Meskipun kita minoritas, tapi kita laki-laki. Meskipun kita minoritas, tapi kita adalah lelaki. Nah, Bu, Ibu boleh sekaya apapun, Bu. Ibu boleh seberhasil apapun. Tapi saya mau beritahu, Bu, suami tetap disayang, Bu. Tetap panggil dia sayang. Jangan dulu waktu masih sama-sama dagang gudeg. Kau rebus nangka, dia goreng krecek. Masih baik-baik benar. Sayang, saya ini kayaknya kurang pedas sayang. Sekarang udah kaya. Gendut sini lu. Mesti dagang gudeg lagi nih orang. Ada orang yang memang nggak bisa jadi orang kaya. Ada orang tuh rohnya roh susah. Nggak bisa dia jadi orang kaya. Tanya sama kiri kanan sana tanya, kamu bisa nggak jadi orang kaya? Ada orang kalau susah, masuk gereja begini. Tapi kalau udah kaya, saya kalau lihat ada orang model begitu dalam hati saya nggak bisa kaya nih orang. Ada orang yang kalau dia susah, wah gila minta ampun. Udah kerja pulang sampai capek, tinggal di Bekasi ujung lagi. Namanya udah Bekasi, ya kan? Bagaimana bisa beres Bekasi?
Jadi lawan kata Bekasi baru kek gitu. Tinggal di Bekasi ujung. Bekasi Utara dekat laut situ. Ya kalau pulang mesti ngegetek dulu. Ya. Nah, lalu gue kasih dalam Tuhan, dia berangkat jam 5 pagi dari rumah. Pulang udah hampir setengah 10 malam dari kerjaan. Ya. Masih sempat-sempatnya pijit bininya. Sayang capek ya hari ini. Apa kalian capek sih mama pijitin? Tuh waktu susah. Pijit-pijitan sama TV pun gak kebeli. Mau bikin apa malam-malam pijit-pijitan? Mungkin kalau menatap saya dan bilang ini pendeta antik bener. Dari Nabi bisa sampai ke pijit-pijit. Apa coba hubungannya itu pendeta sama itu? Bayangin dia khotbah tentang Nabi palsu sampai urusan pijit-pijitan. Entar dulu dong, selesaiin dulu dong, baru ketahuan apa hubungannya. Ada orang yang memang gak bisa kaya. Waktu miskin gak ada TV, pijit-pijitan dia. Tapi rumah Sopinda, Pondok Indah, boro-boro pijit-pijitan. Udah punya banyak dia. Tiap apartemen punya itu. Kandang piaraan. Ini orang kayak begini nih mesti kita doain Tuhan biar dia susah lagi tuh. Ada orang begitu. Nah, saudara gue kasih dalam Tuhan. Jadi saya mau tekankan, saya mau ulangi sekali lagi. Kalau saudara lihat bahwa Nabi itu diberi kuasa oleh Allah sendiri. Jadi kalau itu Nabi benar dari Tuhan, jangan coba-coba melanggar perintah. Karena ini, sekali lagi saya mau ulangi, ini bukan pengkultus individual. Karena pengkultus individual kan itu artinya kita mengkultuskan the man. Tetapi Nabi itu mengkultuskan the message. Kenapa the message? Karena the message is true. Karena beritanya itu benar. Amin. Kalau saudara tahu orang ini beritanya benar, hargai beritanya. Ada banyak orang salah yang dia kultuskan itu orangnya itu salah. Salah satu ciri ajaran sesat bahwa orangnya itu dikultuskan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Dalam pelayanan, selalu saya akan bilang ini. Dalam pelayanan, Tuhan tidak pernah membutuhkan Superman. Tuhan membutuhkan super team. Tuhan tidak membutuhkan Superman. Tuhan membutuhkan super team. Amin. Ya. GL Ministry bisa berdiri sampai 5 tahun bukan karena ada Superman. Namanya sih GL Ministry. Oh, si Gilbert punya kerjaan. Lah, kalau cuma si Gilbert punya kerjaan, kacau semuanya, saudara. Ya. Saya mah cuma bagian ngomongnya doang. Ya. Tugas saya kan bawa berita, ya kan? Tugas saya bawa berita. Nah, tugas saudara juga, tugas kita sama-sama. Dan waktu kita jadi super team, amin, Allah akan kerja luar biasa. Di akhir zaman ini coba saudara lihat, Superman akan jatuh. Karena Tuhan nggak butuh Superman dalam pelayanan. Ya kan? Kalau ada seorang sudah mulai dikultuskan, kemarin malam selesai acara radio itu dari jam 8 sampai jam 10. Setelah itu saya ada pertemuan sama beberapa kawan hamba Tuhan. Lalu lagi cerita-cerita, kok sekarang banyak orang hamba Tuhan jatuh ya? Kenapa ya? Lalu kita lagi ngobrol-ngobrol, lalu akhirnya kita bilang begini, iya ya. Salah satu musuh terbesar hamba Tuhan kalau dia udah gak punya kawan. Kalau yang ada sekitarnya hanya orang yang bilang, iya pak, iya pak, iya pak. Waktu di sekitarnya tinggal ada penjilat-penjilat, maka sebentar lagi dia jatuh. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Karena salah satu ciri ajaran sesat, manusianya tidak boleh dikultuskan, tapi beritanya harus kita hormati. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Ya. Sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, Allah tidak membutuhkan Superman dalam pekerjaan. Allah itu yang super God. Ya. Sehingga Allah tidak membutuhkan Superman. Allah cuma butuh super team. Orang-orang yang bisa kerjasama dengan dahsyat. Orang-orang yang bisa menghargai orang lain.
orang-orang yang bisa mendorong orang lain juga untuk maju. Oh, yang seperti ini, kemuliaan Allah akan dicurahkan luar biasa. Berikan tepuk tangan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Amin. Jadi beritanya. Dan setelah gue kasih dengan Tuhan, Naaman dengar suruh nyempur di Sungai Yordan, ya kan? Sama aja sudah datang ke saya. Gilbert minta doain. Saya bilang, udah saya nggak doa. Sungai Ciliwung sebur 7 kali. Gilbert udah mulai kepukul ke otak, ada yang kendor. Macam aja nih orang. Dia udah mau pulang. Dia bilang, Abah dan par sungai-sungai di Damsyik jauh lebih bagus daripada sungai di Israel sini. Aku mau pulang. Ada salah satu orang yang agak normal dikit, dia bilang apa? Tuhan, kalau Tuhan diminta yang lebih sukar, pasti Tuhan kerjain. Mau sembuh kan? Cuma nyebur apa susahnya sih? Cuma malunya aja. Ya. Yang sebetulnya mau dikerjakan Tuhan, bukan kesembuhannya, gengsinya. Bayangin nggak? Nyebur di situ, orang dia bilang masuk kali. Tapi dengar baik, hambatan untuk terima mujizat justru seringkali kan gengsi kita. Iya. Betul? Ya, kan? Hambatan untuk rumah tangga bahagia yang paling berat adalah gengsi. Karena salah satu udah mau minta maaf, rumah tangga itu pasti bahagia kok. Suami bisa salah, ya kan? Lalu suami datang ke istri lalu bilang, maaf ya. Gampang Pak, memang ngomong maaf. Semua orang juga bisa Pak ngomong MAAP, maaf. Sebenarnya kau lukai hati. Kau coba menghiburnya dengan satu kata maaf. Aku tak kuat. Pak, rendahkan gengsimu sedikit. Bilang, gengsi saya harus saya turun takhta. Nah, gengsi saya harus turun takhta. Kasih Allah duduk di takhta. Iya deh. Saya cuma ngomong sampai senyum-senyum, Ya. Jadi, sudah lihat, ini Nabi satu kasih tahu sama Naaman suruh turun situ, cuman untuk nurunin gengsinya. Dia kiri kanan saudara, tanya sama dia, kamu gengsian nggak sih? Oh, yang pacaran kesempatan, yang mau gengsi, hilang dong. Betul nih, di samping saya ada yang bagus nih, kalau kamu bilang gengsi, dan sini saya tanya nih. Emangnya multiple choice. Kalau bukan, wah, kebangetan lu ah. Memang anak muda suka begitu sih, mencari kesempatan di tengah kesempitan. Lihat, jadi Nabi ini cuma ngomong sederhana untuk apa? Turunkan gengsi. Akhirnya dia tahan. Mungkin dalam hatinya dia ditahan. 7 kali nggak berubah, kepala ceker, gleng. 1, 2, 3, 4. Pas 5 dia lihat berubah. Dia bilang, belum berubah. Siki-siki aja nggak ada. 7. Ini kan udah 5 berubah kali 7. 6. Oh lihat. Mana? Pokoknya kalau sampai ke Nabi enggak, ini. Pas dia ke-7 keluar, Alkitab berkata, kulitnya seperti bayi. Amin. Banyak ibu-ibu kan begitu, kepengen kulitnya seperti bayi. Mobil Fiat tahun 74 Bu, mau dicek pakai apaan tetap aja Fiat 74.
Fiat tahun 74. Mau dicat pakai cat Mercy tetap aja Fiat. Nggak nyelang, enggak, cuma ngasih tahu. Nanti sampai rumah ngaca aja Fiat atau Mercy gitu. Orang bikin apa segala macam. Fiat tetap aja Fiat, cuman kalau dirawat baik antik. Ada orang sih, Pak, istrinya sih bukan cantik, antik. Ya, kan? Jadi Bu pokoknya tenang aja. Jangan, aduh, saya mesti kelihatan. Sampai dioperasi, hidung ditinggiin, mata ditarik, ini dikencengin, ini dipanjangin. Fiat mau dibikin BMW aneh. Mendingan rawat aja tuh Fiat baik-baik. Antik. Ya. Jadi ibu-ibu yang ada di sini nanti sampai rumah bilang, oh terima kasih untuk keantikannya itu Tuhan. Jadi 7 kali dia merendam, keluar ke-7 kulitnya seperti bayi. Apa yang Naaman buat? Oh, dia bilang di Nabi ngejengkelin tapi lumayan juga. Dia datangi Nabi. Dia mau kasih hadiah sebanyak-banyaknya. Nabi bilang apa? Aku tidak menerima apapun dari tanganmu, sebab Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dengan lain kata Nabi bilang, hei, beritaku yang perlu kau dengar, bukan diriku yang perlu kau hormati. Amin. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Dia dulu yang pendetanya. Itu kok nubuat dahsyat tuh pendeta. Tapi hari-hari terakhir ini, kenapa ya kok saya lihat nubuat-nubuatnya kok banyak yang nggak terjadi? Ini yang saya sebut nabi yang mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin dia belum bisa kita sebut sebagai nabi palsu, tapi yang saya sebut nabi yang mencuri kemuliaan Tuhan. Sampai sini sudah ngerti maksud saya? Jadi itu siapakah nabi? Nabi dibangkitkan oleh Tuhan. Nabi menerima firman Allah dalam mulutnya. Nabi menyatakan dengan berani kepada umat apa yang Tuhan suruh. Dan yang keempat, Nabi diberi wibawa dan kuasa oleh Allah sendiri. Jadi penekanan saya jelas, Nabi dihormati dari apa? Message-nya ya. Dari pesannya. Bukan mencari keuntungan pribadi. Justru kalau saudara pelajari dalam Alkitab, akhirnya apa yang terjadi dengan Naaman? Gehazi yang berlari, karena Gehazi bilang apa? Rasanya tuanku ini terlalu menghormati Naaman orang Aram itu. Aku yang akan datang kepadanya dan meminta sesuatu. Sehingga apa yang terjadi? Gehazi datang, bilang sama Naaman, tuanku, Nabi lupa. Karena ternyata ketika Tuhan pergi, ada orang-orang datang. Nabi meminta sesuatu daripada Tuhan. Oh, Naaman senangnya minta ampun. Karena dia pikir dia bisa berbuat sesuatu buat orang yang telah menolong dia. Dia berikan segala-gala yang diminta oleh Gehazi. Dengan tenangnya. Ketika Gehazi pulang, Elisa tanya, dari mana kau Gehazi? Saudaraku, kalau Nabi Tuhan bicara, gemetar kita saudara-saudara. Dia cuma nanya, dari mana kau Gehazi? Ada banyak istri-istri, karena dekat sama Tuhan, kata-katanya seperti Nabi. Benar. Dikasih tahu ketawa. Benar. Ada istri-istri yang begitu dekat sama Tuhan, kata-katanya seperti Nabi. Dia cuma tanya sama suaminya, nggak curiga, nggak apa, cuma nanya, Papa tadi dari mana aja seharian? Mampus gua. Ada seorang suami pernah bilang sama saya gini, pendeta, saya kenapa ya pendeta? Itu kalau pas mau bohong sama istri saya itu nggak bisa. Pendeta. Saya tuh akhirnya bertobat itu, karena
Semenjak istri saya ikut kebaktian doa begitu, waduh, dia cuma nanya sederhana aja. Pak, dari mana tadi? Aduh, itu kayaknya kaki gemeter. Mampus gua ketahuan semuanya. Kayaknya itu dia udah tahu semuanya. Kayaknya kita pengen cium ujung jempol kakinya dan bilang, ampuni aku orang berdosa yang hina-hina celaka. Kaji-kaji tanah yang pantas masuk neraka ini, ya istriku yang kusayang. Makanya bu banyak doa ibu. Ilah jangan tiap pagi nonton kuis siapa berani. Dan sore-sore Betty Lavea. Sampai kalau dia ngaca dia udah mikir-mikir gue seperti Betty Lavea ya. Yang nggak pakai kacamata ikut pakai kacamata supaya mirip sama tuh Betty. Betty. Bu, banyak doa bu. Ibu nyelidikin suami setiap kali, ya ilah. Handphone dimintain, sini mau lihat handphone. Handphone sekarang udah canggih bu, satu kenop kapus semua bu. Ah ilah ibu. Emangnya zaman dulu hapus handphone susah. Zaman sekarang, yang dia ngaku sama ibu punya handphone satu, yang dia punya dua, ya kan? Jadi kalau yang satu diangkat, Shalom, haleluya. Kalau yang satu, halo, itu. Yang Shalom ini nih yang orang-orang tahu. Orang gereja tanya, yang ini yang Shalom, haleluya. Tapi orang ini, halo, 007. Awas ya. Saudara cinta Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Bu, ibu mencurigain suami ibu, bu. Wah, malah lebih pintar dia. Malah punya tempat untuk bercerita. Ya kan? Kalau ibu nggak curigain, dia nggak tahu ngomong sama wewe gombel kuntilanak sambil nyanyi. Makin ibu curigain, makin dia punya bahan untuk bicara. Tadi nenek satu itu, bininya dia panggil tuh nenek. Orang kok kebangetan banget. Saya bilang tuh nenek satu tuh di rumah, udah terus saya dia bilang. Itu, gue mau lihat ada sapu tangan inisial S tuh apa? Sakit. Jadi kalau sakit nih pakai ini. Oh, laki-laki kan dia punya kecepatan berpikir untuk berbohong cepat. Makanya nanti ada KKR kaum pria tentang air mata lelaki itu, kita ada pemutusan roh-roh bohong. Karena laki-laki itu bisa bohong dengan berwibawa. Dan cepat dia punya itu reaksi. Kalau wanita kalau mau bohong, hidungnya kembang kepis dulu. Isinya merah dulu. Wanita kalau bohong banyak liku-likunya. Tapi kalau pria bohong itu diurapi sekali. Kenapa kamu ketawa? Saya curiga sekali kawan saya Richard ketawa. Pokoknya dalam pelayanannya sehari-hari dia jumpai banyak yang seperti itu. Gitu ya, kan ya, banyak pria maksudnya. Bukan pengalaman pribadi. Kawan saya yang sudah lama, saya percaya betul dia tidak pernah bohong istri. Paling yang dia suka bohongin saya. Lihat, jadi bu, ibu kalau banyak doa bu, deket sama Tuhan bu, itu kata-kata seperti kata-kata Nabi. And I mean it. Maksud saya itu dari hati saya ngomong begitu. Karena kadang-kadang istri bisa, mama bicara sesuatu, itu anak-anak mau bohong, itu seperti gak bisa gitu. Kalau tatapan mata mama penuh kasih, tapi penuh kuasa. Amin.
Oh, kekristenan membutuhkan keluarga-keluarga seperti itu. Amin. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, doa, sehingga perkataannya menjadi perkataan seorang nabi. Elisa tanya sama Gehazi, dari mana? Gehazi langsung kembali. Gehazi langsung bilang, dari belakang. Dia bilang, Gehazi, bukankah ketika engkau pergi dan menjumpai orang Aram itu, rohku ikut pergi bersama dengan engkau. Waduh, minta ampun. Minta ampun. Dengan tenang Elisa bilang, kusta yang dimiliki oleh Naaman turun atas hidup. Selesai, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nggak banyak bicara, tapi Nabi punya wibawa di perkataannya. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Nah, saya mau tekankan buat saudara bahwa jabatan Nabi sudah berlalu, sudah selesai ketika digenapi oleh Kristus. Nanti saya akan buktikan, saya akan jelaskan buat saudara. Tetapi karunia Nabi, nah ini yang saya mau tekankan buat saudara. Karunia Nabi tetap berlangsung sampai hari ini. Bahkan saya berani tekankan setiap kita bisa punya karunia itu. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, jadi kita bisa bernubuat tentang masa depan. Nanti dulu. Kita minimal bisa punya kata-kata yang berkuasa. Amin. Kita bisa punya kata-kata yang berwibawa. Minimal kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang membukakan jalan-jalan keluar. Saudara, keluarga-keluarga kita membutuhkan istri yang punya karunia Nabi. Amin. Setiap istri bisa punya karunia Nabi. Keluarga-keluarga kita membutuhkan suami-suami yang bukan hanya iman, tetapi dia juga punya karunia Nabi. Dan hari ini saya mau tegaskan buat saudara, jabatan Nabi sudah berlalu. Jadi kalau ada orang bilang saya adalah Nabi, saya mau beritahu, dia bisa punya karunia Nabi, tapi dia bukanlah seorang Nabi. Dia karunia Nabi itu bisa. Amin. Tinggal masing-masing berapa tebalnya karunianya. Berapa tebalnya orang karunianya. Sama seperti orang main keyboard misalnya, sama seperti orang main gitar. Orang bisa jeng 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 ya kan? Aku punya anjing kecil. Oh, beli nama Tono. Tono suka berlari-lari sambil bermain-main. Tono kemari. Tapi orang bisa main jeng 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 juga. Orang bilang apa? Dia bisa main gitar. Bisa nggak dia main gitar? Tergantung siapa yang nilai. Kalau yang nilai orang yang udah kelas agak tinggi, dia bilang dia sebetulnya bisa, cuman pas-pasan. Tapi minimal dia bisa main gitar. Betul? Minimal dia bisa main gitar. Tapi ada orang yang lumayan udah bisa. Orang kalau sama sekali nggak bisa, itu nggak apa-apa. Orang kalau sama sekali jago itu juga nggak apa-apa. Yang paling payah bisa setengah-setengah. Dalam hidup tuh apapun yang bisa setengah-setengah itu yang paling kacau. Ya. Yang saya bilang kan, orang kalau botak di depan karena banyak mikir. Orang kalau botak di belakang itu karena pintar. Yang paling payah kalau botak dari depan ke belakang. Karena itu dia pikir dia pintar. Nah itu yang paling susah sekali. Kalau dia botak di depan itu banyak pikir. Kalau botaknya di belakang, pintar. Kalau di depan ke belakang, itu namanya botak all the way. Tapi tidak apa-apa juga. Tapi yang saya mau jelaskan kan buat saudara sederhana. Kalau orang misalnya bisa main gitar sedikit, dia bisa main gitar, bisa. Ada beberapa lagu yang dia bisa, dan memang bisa. Tapi untuk beberapa lagu dia kelihatan very strange. Tapi ada orang yang lebih jagoan dikit. Orang akan bilang, wah hebat. Dia yang agak lumayan dikit udah bisa disebut gitaris loh.
Tapi kalau dia udah jago sekali, udah pertunjukan di mana-mana, baru orang bisa nyebut dia sebagai gitaris. Begitulah karunia Nabi. Ada istri-istri yang punya karunia Nabi. Mungkin belum setebal seorang yang memang dipakai Tuhan dengan karunia Nabi dalam pelayanan. Tapi minimal cukup dalam peran dia sebagai istri. Sengaja saya bukakan ini buat saudara. Bukan karena orang kalau udah dengar istilah awas nabi palsu, pasti yang timbul dalam pikiran saudara, Gilbert mau nyerang siapa lagi? Nah, karena seringkali kalau kita ikut seminar ajaran sesat, kita udah tahu kartunya. Ini pendeta lagi mau menyerang pendeta itu. Makanya dia pakai seminar ajaran sesat. Oh, ini sesat. Padahal sebetulnya intinya tutup aja lah pengajarannya, bilang aja menurut gua dia itu sesat, udah selesai. Ya. Daripada pakai argumentasi yang rumit. Buat saya sengaja ajaran tentang nabi palsu ini saya mau sampaikan buat saudara, karena saya rindu setiap saudara tuh bangkit dan bilang, Tuhan, karunia nabi bisa ada di mulut saya, karunia nabi bisa ada di hati saya, karunia nabi bisa ada di kehidupan saya, sehingga kita tidak terpengaruh. Nah, mulai minggu depan saya kupas buat saudara apa itu nabi palsu dan kenapa bisa terjadi nabi palsu, bagaimana orang percaya menghadapi nabi palsu. Tapi saya mau sudah mulai dulu dengan pemahaman yang jelas apa itu seorang nabi. Karena saya mau setiap kita pulang dari tempat ini dengan keyakinan jabatan nabi sudah hilang. Minggu depan saya akan buktikan buat saudara bahwa Alkitab jelas bilang bahwa jabatan nabi sudah hilang. Tetapi yang pasti karunia nabi masih bisa ada. Amin. Dan doa saya, setiap saudara bisa jadi nabi-nabinya Allah. Minimal bisa jadi nabinya Allah di keluarga saudara. Amin. Yang kedua, bisa jadi nabinya Allah untuk memperingatkan dosa orang di sekitar saudara. Dan yang ketiga, bisa jadi nabinya Allah yang menunjukkan jalan kebenaran buat orang sekitar kita. Amin. Jadi bisa jadi nabinya Allah di keluarga. Yang kedua, bisa jadi nabinya Allah untuk memperingatkan apa dosa. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dosa. Sementara nabinya Allah berani menyatakan kesalahan dan dosa orang. Dan yang ketiga, kita bisa menunjukkan jalan apa kebenaran. Kita bangkit berdiri. Kulihat kasih kuasa-Mu.